Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi RPL Rencana Kegiatan Pembangunan eh, Rumah Sakit Prima Berlian. Ini adalah anggota kelompok dari kelompok satu sendiri. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan RKL sendiri yaitu untuk menjamin pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan secara berkesinambungan sehingga perlu disusun suatu pedoman dalam bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup RPL. Maksud dan pelaksanaan RKL yaitu yang pertama mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang kedua mencegah serta menanggulangi dampak negatif yang signifikan. Dan yang ketiga menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran pemrakarsa untuk menjalankan pengelolaan lingkungan secara tepat. Dan yang keempat menjamin kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup demi kesejahteraan generasi saat ini dan yang akan datang. Selanjutnya, untuk tujuan dari pelaksanaan RKL yaitu yang pertama mencegah terjadinya degradasi lingkungan baik secara fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya maupun kesehatan masyarakat. Yang kedua, menjaga serta meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di sekitar lokasi proyek. Dan yang ketiga, menyusun pembagian tugas dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Yang keempat, menyediakan acuan pengelolaan lingkungan yang dapat digunakan dalam merencanakan rinci teknologi serta sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang kelima, membangun hubungan kemitraan yang harmonis antara pihak pengelola. Yang keenam, mendorong sinergi antara masyarakat, instansi terkait, dan PT Harmonis 11 Nusantara sebagai pemrakarsa. Selanjutnya ada rencana pemantauan lingkungan atau RPL, yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berulang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan parameter tertentu sebagai indikator. Tujuannya yang pertama mengamati komponen atau parameter lingkungan yang telah dikelola sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen RKL, melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek dampak penting sebagaimana telah diidentifikasi dalam dokumen andal dan RKL, menilai kondisi komponen lingkungan yang terdampak untuk mengukur efektivitas dari kegiatan pengelolaan lingkungan yang diterapkan. Berikut ada matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL untuk dampak penting. Pada dampak lingkungan yang dikelola pertama, ada peningkatan keresahan masyarakat. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama, memberikan informasi dan komunikasi yang transparan kepada masyarakat, melakukan pengawasan dan pemantauan dampak sosial keresahan masyarakat, dan yang terakhir ada melibatkan pemangku kepentingan. Kemudian lanjut ke komunitas air, kemudian untuk sumber dampaknya itu ada pembangunan SDM dan peningkatan mutu itu tidak ada penyebaran dan juga berfungsinya sistem pengelolaan limbah secara optimal. Kemudian untuk bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya, yang pertama itu ada saluran drainase tertutup untuk mengalirkan air limbah, dan juga ada kolam endapan untuk menampung dan mengendapkan partikel. Yang ketiga ada pengolahan limbah cair melalui instalasi pengolahan sederhana. Kemudian untuk proses pengolahannya ada di area pembangunan base camp, lokasi penyimpanan bahan dan saluran drainase dan juga sedimen pop. Kemudian untuk periode pengelolaan lingkungan hidupnya dari pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan selama untuk pembangunan base camp, mulai dari persiapan hingga tahap akhir produksi. Untuk pengelolaan lingkungan hidupnya ada di instalasi pelaksanaan rumah sakit Prima Berlian. Kemudian ada mobilitas alat bahan dan tenaga kerja. Untuk dampak lingkungan yang dikelolanya itu ada peningkatan kepadatan lalu lintas, kemudian untuk berdampaknya di aktivitas mobilitas alat dan material proyek,
dari masyarakat. Kemudian untuk bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya ada penjadwalan kegiatan mobilisasi di luar jam sibuk. Kedua, ada koordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengaturan lalu lintas. Yang ketiga, ada pemasangan kabel lintas dan juga petunjuk jalan proyek. Kemudian untuk lokasi pengelolaan lingkungan hidupnya ada di jalan akses menuju lokasi proyek dan sekitarnya. Dan periodenya itu ada selama masa mobilisasi dan konstruksi. Kemudian untuk pengelolaan lingkungan hidupnya ada di Rumah Sakit Prima Brilian dan instansi pengawasnya ada di Dinas Perhubungan Kepolisian. Kemudian pembukaan dan rumah tangga ini sendiri ada dampak lingkungannya itu penurunan kualitas udara. Sumber dampaknya itu pembukaan lahan dan rumah tangga. Kemudian untuk indikatornya dari kualitas udara melampaui berdasarkan dan berdasarkan. Bentuk pengelolaannya yang pertama ada melakukan penyiraman dengan air pada area pembukaan dan pemantauan. Yang kedua melakukan pembersihan debu pada alat berat dan kendaraan yang digunakan. Yang ketiga menggunakan bahan bakar biodiesel, pengganti solar agar mengurangi gas buang emisi ramah lingkungan. Kemudian ada lokasinya di pengelolaan yang dilakukan di area pembukaan dan juga pemetaan. Kemudian untuk periodenya dilakukan selama kegiatan pembukaan dan pemetaan konstruksi. Kemudian untuk instansi pelaksananya di Rumah Sakit Prima Brilian dan juga instansi pengelolanya itu ada di hidup. Dinas Perhubungan menangani penerimaan laporannya di Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya di tahap operasi yang penting itu adalah rumah sakit medis yang dimana dampak lingkungan itu adalah peningkatan rantai. Terus sumber dampaknya itu pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang. Terus indikator keberhasilannya yaitu peningkatan sebesar 337 meter kuadrat per dan yang sekitar terus agar itu adalah pemilihan jenis tanaman penunjang konsentrasi, terus menggunakan for block, terus pembuatan saluran drainase, terus pemanenan air hujan. Lokasi pengelolaan hidup yaitu pengelolaan dilakukan pembangunan Rumah Sakit Prima Brilian. Pengelolaan lingkungan hidup yaitu pengelolaan dilakukan selama kegiatan pembangunan gedung Rumah Sakit Prima Brilian berlangsung dengan pemantauan 3 bulan sekali. Terus instansi pengelolaan lingkungan hidup ada instansi pelaksana yaitu Rumah Sakit Prima Brilian, instansi pengawas yaitu di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukitduri. Terus instansi penerima laporan itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Terus kemudian ada dampak tidak penting yang kita ambil di tahap konstruksi adalah penerimaan tenaga kerja. Dampak lingkungan yang dikelola adalah peningkatan kesempatan kerja, terus sumber dampaknya adalah rekrutmen tenaga kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat yang bekerja di lokasi kegiatan. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yaitu memberikan hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terus memberikan ruang bagi peluang berusaha untuk sektor informal kepada masyarakat, terus melakukan pengupahan sesuai dengan UMK Kabupaten Bantul. Terus lokasi pengelolaan lingkungan hidup ada di permukiman penduduk sekitar rencana kegiatan pembangunan. Periode pengelolaan lingkungan hidup adalah dilakukan 1 kali pada saat penerima tenaga kerja. Terus instansi pengelolaan lingkungan hidup ada di instansi pelaksana Rumah Sakit Prima Brilian, instansi pengawasan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pemerintah Kecamatan Imogiri dan pemerintah Kelurahan Wonosobo.
Selanjutnya ada pembangunan base camp, di mana dampak yang dikelola ada penurunan kualitas udara yang bersumber dari pembangunan base camp. Untuk bentuk pengelolaannya itu ada penyiraman rutin area penduduk saat kegiatan konstruksi berlangsung. Kedua, ada pembatasan jam kerja alat berat untuk mengurangi emisi dan kebisingan, serta pemeliharaan alat konstruksi agar tidak mengeluarkan asap berlebih. Untuk area yang dikelola itu ada area pembangunan base camp serta sekitar kegiatan konstruksi. Untuk periodenya sendiri selama kegiatan konstruksi atau pembangunan base camp berlangsung. Untuk instansi pelaksananya itu Rumah Sakit Prima Brilian. Untuk pengawasnya itu ada dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, penanggung jawab usaha atau kegiatan, serta masyarakat sekitar proyek. Selanjutnya yaitu ada peningkatan sampah domestik yang yang bersumber dari pembuatan dan aktivitas base camp itu ada keberhasilannya yaitu dari sampah. Dengan untuk pengelolaan yang pertama itu pengelolaan mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang kedua pengelolaan sarana, kemudian pengelolaan pedoman pelaksanaan 3R, kemudian pengelolaan mengacu pada PP No 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik, kemudian pengelolaan yang mengacu kepada SNI 192454/2002, kemudian pengelolaan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan sampah yang dilakukan pada saat kegiatan konstruksi. Untuk lokasinya, pengelolaannya dilakukan di untuk periodenya, pengelolaan dilakukan selama kegiatan pembangunan gedung rumah sakit Prima Brilian. Untuk instansi pelaksananya nanti dari Rumah Sakit Prima Brilian sendiri, kemudian pengawasnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Yogyakarta, pemerintah Kecamatan Imogiri, dan pemerintah Kelurahan Bukit Sari. Selanjutnya, rencana pemantauan lingkungan hidup. Pemantauan lingkungan hidup meliputi yang pertama, pengukuran berbasis waktu, pengulangan pengukuran atau pengukuran pada suatu titik. Yang kedua, pemantauan dampak lingkungan, khususnya pemantauan dampak terkait proyek, adalah proses pengukuran pada karakteristik atau komponen lingkungan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kekeluaran luar. Selanjutnya untuk RPL dampak lingkungan. Pertama, pada tahap konstruksi di sini terdapat dampak yang timbul peningkatan keresahan masyarakat. Dari sumber dampaknya, sosialisasi rencana kegiatan, pengumpulan dan analisis data. Kegiatan pengumpulan data diarahkan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui pertama, masukan langsung dari masyarakat saat sosialisasi. Yang kedua, hasil kuesioner pada saat sosialisasi dan konsultasi publik. Masukan langsung dari masyarakat pemerhati setelah membaca pemesanan iklan. Yang ketiga, wawancara. Dan untuk frekuensi pemantauan, pengelolaan dilakukan hingga persepsi masyarakat berubah positif. Dan institusi pemantauannya pertama ada pelaksana Rumah Sakit Prima Brilian di masyarakat, lalu pengawal kebumian, kehutanan, kedua Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kemudian
Kemudian adanya pembangunan base camp, di mana sumber dampak yang timbul adalah penurunan kualitas air dengan indikator tercapainya kualitas air yang sesuai baku mutu, tidak adanya cemaran bahan berbahaya ke badan air, serta berfungsinya sistem pengelolaan air limbah secara efektif. Kemudian di lokasi pembangunan base camp dengan RPL-nya adalah observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, dan pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium, kemudian dianalisis dengan membandingkan hasil pengukuran kualitas air dengan baku mutu yang diterapkan dalam peraturan lingkungan. Dan lokasinya pengambilannya adalah titik sumber air permukaan seperti sungai, saluran drainase, area sekitar lokasi pembangunan, titik pembuangan limbah cair, serta area resapan atau badan air terdekat. Pemantauan dilakukan secara berkala, minimal 1 kali setiap bulan selama masa pembangunan base camp, dan dapat ditingkatkan frekuensinya jika ditemukan indikasi pencemaran. Dan pengawasan dilakukan oleh tim pelaksana pemantauan lingkungan, laporan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup daerah setempat atau pihak internal perusahaan yang bertugas mengawasi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota. Kemudian ada dari mobilisasi alat bahan dan tenaga kerja, yang dimana dampak yang timbul adalah peningkatan kepadatan lalu lintas dengan indikator tingkat kebisingan, diakibatkan lalu lintas kendaraan yang meningkat. Kemudian dilakukan pengukuran langsung menggunakan sound level meter pada jam sibuk pagi dan sore, dan dibandingkan dengan baku mutu kebisingan. Permen LH nomor 48 tahun 1996 dilakukan di sepanjang jalan utama akses proyek dekat pemukiman dengan rentang waktu setiap 6 bulan selama 2 tahun awal operasi. Dan tim pengawasan dilakukan oleh tim teknis pelaksana proyek, dan pelaporan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan instansi teknis transportasi setempat. Oke, lalu selanjutnya di sini ada penting, yaitu pembukaan dan pematangan lahan. Yang pertama yaitu ada penurunan kualitas udara. Kualitas udara tidak melampaui baku mutu berdasarkan Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta. Pembentukan pengamatan lahan, yang juga ada yang pertama yaitu pemantauan langsung terhadap ceceran tanah atau debu yang ada di lokasi proyek, serta emisi yang dikeluarkan dari alat berat dan kendaraan yang digunakan. Yang kedua, pemantauan kualitas udara di area titik terluar pemukiman dan pemakaman, serta di dalam area proyek menggunakan sistem aktif kontinu dan aktif manual. Metode analisis data tersebut dianalisis secara komparatif, yaitu membandingkan data hasil perkiraan kualitas udara ambien setelah ada proyek dengan baku mutu kualitas udara ambien menurut PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu di sini ada pemantauan dilakukan di lokasi rumah sakit Prima Berlian, tepatnya di titik terluar pemukiman dan pemakaman, serta di area dalam batas proyek. Dan juga pemantauan dilakukan selama kegiatan pembukaan lahan dan pematangan lahan pada tahap konstruksi. Itu yang pertama. Lalu ada Rumah Sakit Prima Berlian, untuk tempatnya dan penanggung jawabnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, penanggung jawab usaha atau kegiatan masyarakat sekitar proyek. Itu selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Lalu ada dampak penting yang pertama yaitu peningkatan, untuk yang kelima, peningkatan runoff. Terjadi peningkatan runoff yang signifikan setelah proyek pembangunan, penggunaan pembuangan fisik, pembangunan, dan sarana penunjang. Metode pengumpulan data yang pertama yaitu pengamatan adanya genangan dalam lokasi tapak proyek. Yang kedua, melakukan pengamatan secara visual debit laju runoff. Yang ketiga, perhitungan runoff menggunakan metode rasional. Analisis data yaitu setelah dilakukan perhitungan runoff menggunakan metode rasional diperoleh peningkatan runoff sebesar 334,91 meter per sekon setelah proyek pembangunan. Hal ini berpotensi menyebabkan banjir lokasi dan erosi jika tidak dilakukan pengolahan air yang memadai seperti pembangunan kolam retensi, namun sumur serapan atau sistem drainase yang penting.
Lalu selanjutnya pemantauan dilakukan di lokasi pembangunan rumah sakit Prima Berlian, yaitu setiap 6 bulan sekali pada tahap konstruksi. Tempatnya yaitu Rumah Sakit Prima Berlian yang bertanggung jawab yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Yogyakarta, Pemerintah Kecamatan Imogiri, Pemerintah Kelurahan Sukasari. Lalu di sini ada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya ada matriks rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL untuk dampak tidak penting. Di tahap konstruksi terdapat penerimaan tenaga kerja konstruksi dengan jenis dampak yang timbul, peningkatan kesempatan kerja, indikator atau parameternya yaitu rekrutmen tenaga kerja konstruksi dengan sumber dampak, meningkatnya pendapatan masyarakat yang bekerja di lokasi kegiatan. Dengan metode pengumpulan data, persepsi masyarakat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dan pengumpulan data sekunder. Data persepsi masyarakat dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dengan lokasi pemantauan pemukiman penduduk di sekitar rencana kegiatan pembangunan, yaitu masyarakat di Kelurahan Imogiri, Kapanewon Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Dengan waktu dan frekuensi pemantauan yaitu 6 bulan sekali pada tahap konstruksi. Pelaksanaan ada di Rumah Sakit Prima Berlian dengan pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Pemerintah Kecamatan Nemogiri, dan Pemerintah Kelurahan Wukir Sari. Dengan penerima laporan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Yang selanjutnya ada pembangunan base camp dengan penurunan kualitas udara, yaitu parameternya tidak terjadi peningkatan debu dan emisi melebihi ambang batas baku mutu serta berkurangnya keluhan masyarakat sekitar terkait polusi udara. Dengan pembangunan base camp, metode pengumpulan datanya dilakukan dengan menentukan titik sampling di lokasi yang mewakili area konstruksi. Analisis data dilakukan secara komparatif, yaitu membandingkan data hasil perkiraan kualitas udara ambien setelah ada proyek dengan baku mutu kualitas udara ambien. Lokasi pemantauannya dilakukan di sekitar area lokasi pembangunan base camp yang menjadi titik aktivitas alat berat sebagai sumber utama emisi udara. Dengan periode pemantauan dilakukan selama kegiatan pembangunan base camp dilakukan secara berkala minimal 1 kali dalam sebulan. Untuk pelaksananya yaitu Rumah Sakit Prima Berlian dengan pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, penanggung jawab usaha kegiatan dan masyarakat sekitar proyek. Laporan diberikan di Dinas Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya operasional medis. Peningkatan imunisasi ada aktivitas operasional medis langsung di tempat bisa dilakukan Selanjutnya ada operasional rumah sakit non-medis, yaitu peningkatan sampah domestik dengan volume sampah domestik kilogram per hari dengan persentase sampah yang didaur ulang. Aktivitas operasional rumah tangga dan kegiatan kebersihan dan pemeliharaan fasilitas. Pengamatan langsung dan pengumpulan data kuantitatif atau berat limbah dan analisis statistik deskriptif. Area dapur, area kantin, area kebersihan. Setiap hari dilaporkan selama secara atau berkala atau bulanan. Selanjutnya ada tim kebersihan rumah sakit dan petugas daur ulang dengan kepala bagian kebersihan dan pengelola lingkungan rumah sakit dan pengawasnya yaitu manajemen rumah sakit dan lingkungan hidup setempat.
Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan RKLPL pada kali ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, ada kurangnya lebih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.